Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IYUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Dito Prasetyo. Kode sahamnya MYOR, nama perusahaannya yaitu PT Mayora Indah Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, di sini kita ganti kode sahamnya MYOR. Kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini, dari bulan Januari itu harga sahamnya menyentuh harga tertinggi di harga Rp2.940 per lembar. Setelah itu harga sahamnya terus turun merosot sampai harga terendahnya di harga Rp1.860 per lembar. Seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari 2022 sampai tanggal 4 Februari 2022. Jadi di periode sebulan terakhir ini ya. Kita lihat investor besarnya ngapain sih di sini, seperti itu. Oke, kita cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum, kemudian selanjutnya di sini kita ganti kodenya MYOR. Kemudian kita mulai dari tanggal 03 01 2022 sampai tanggal 04 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama sebulan terakhir di periode ini, itu investor besarnya melakukan aksi small distribusi ya. Nah, jadi di periode ini selama sebulan terakhir itu investor besarnya melakukan distribusi dalam jumlah yang kecil seperti itu. Oke, kita tutup data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita ingin lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjang dari perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya perusahaan PT Mayora Indah Tbk ini 15,50% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Jadi saham scriptless yang dicetak itu masih porsinya sangat sedikit ya. Artinya perusahaan ini masih punya kepentingan yang cukup besar untuk berbisnis di sektor real seperti itu. Dan ini tandanya bagus. Karena semakin kecil saham scriptless yang dicetak, maka perusahaan itu bisa dikategorikan punya kepentingan yang cukup besar untuk berbisnis di sektor real. Nah, kemudian dari 15,50% saham yang beredar, itu kepemilikan investor asing sangat besar di sini, yaitu sebesar 67,74%. Ya, walaupun di sini kategorinya belum 75% ya, tetapi investor asing adalah investor yang memegang kendali perusahaan PT Mayora Indah ini. Jadi kita fokus pada investor asingnya. Kalau asingnya jualan, sebaiknya kita jualan juga. Kalau investor asingnya beli, sebaiknya kita beli juga. Seperti itu. Kalau investor asingnya akumulasi, ya kita perhatikan. Kita ikut juga akumulasi. Kita ngikut investor asingnya aja. Kenapa? Karena investor asingnya yang punya banyak barang di sini.
Nah, sedangkan investor lokal individual maupun institusi itu kepemilikannya sebesar 32,25%. Jadi investor lokal di sini kepemilikannya kecil. Kalau investor lokal jualan, itu tandanya bagus, berarti asing yang menampung barang atau saham yang dijual oleh investor lokal. Berarti investor asing punya kepentingan untuk memarkup harga nantinya, seperti itu. Apalagi kalau akumulasi yang dilakukan asing itu porsinya besar. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Dito Prasetyo. Bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.